Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Pratiwi dengan NIM 837658474. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 pada kelas 3 dan kelas 4 dengan materi kelas 3 yaitu IPA yang berjudul wujud benda, lalu yang kelas 4 yaitu bahasa Indonesia yang berjudul unsur-unsur tokoh dalam cerita fiksi. Mari silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk kelas 4, berhubung guru kalian sedang ada kegiatan di luar, hari ini kalian bergabung bersama anak-anak kelas 3 dan belajar bersama Bu Mita ya. Nah, karena semuanya sudah siap, semuanya tolong dikeluarkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Nah, untuk tugas hari ini, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Untuk kelas 3, bentuklah kelompok sebanyak 2 anggota. Bisa dengan teman sebangku kalian. Begitu juga dengan kelas 4, kalian bentuk kelompok minimal 2 anggota dalam satu kelompok. Boleh dengan teman sebangku kalian. Nah, pada pembelajaran hari ini untuk kelas 3, kalian akan belajar tentang IPA, yaitu berupa materi wujud benda. Dalam materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi wujud benda dan sifat-sifat benda. Nah, untuk kelas 4, kalian akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur tokoh dalam cerita fiksi. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi apa saja unsur-unsur dalam cerita fiksi, baik berupa tokoh-tokohnya yang ada dalam cerita fiksi. Nah, langsung saja untuk kelas 4, kalian baca terlebih dahulu cerita singkat yang ada di buku kalian yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Kalian amati, lalu kalian kerjakan bersama kelompok. Kira-kira watak dalam cerita tersebut termasuk watak baik atau watak jahat. Kalian amati terlebih dahulu dan baca dengan seksama. Nah, setelah kelas 4 mengamati materi tersebut, kita akan langsung saja ke kelas 3. Nah, untuk kelas 3 kalian buka bukunya, yaitu buku IPA. Di sini kita akan belajar tentang materi wujud benda. Nah, pada materi ini, apakah kalian pernah atau tahu kira-kira wujud benda itu seperti apa saja? Nah, seperti contohnya tadi Bu Mita melihat siapa ya? Oh, Kianu tadi jajan sembarangan. Tadi Kianu membeli cilok. Nah, Bu Mita mau tanya, cilok tadi termasuk benda padat, gas atau cair? Atau lainnya siapa yang bisa? Iya. Apa tadi? Nah, cilok itu termasuk benda padat. Contoh lagi di sini ada penghapus. Penghapus ini kira-kira termasuk benda padat, cair atau gas? Ayo, apakah benda ini bisa dipegang? Salah satu cirinya benda padat yaitu bisa dipegang. Betul sekali. Nah, untuk Elsa jawabannya betul, yaitu penghapus ini merupakan salah satu contoh benda padat seperti Kian tadi makan cilok. Cilok itu termasuk benda padat. Nah, kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan menjadi 3, yakni benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini kita akan bahas sifat-sifat dari ketiga benda tersebut. Yang pertama, benda padat. Sifat-sifat benda padat itu yang pertama bentuknya tetap. Meskipun kalian taruh di atas kertas, maka bentuknya tetap, yaitu tetap menjadi bentuk penghapus. Nah, itu salah satu sifatnya. Lalu yang kedua, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu. Lalu mempunyai massa. Contohnya ini. Massa pada kertas dan penghapus itu berbeda. Penghapus memiliki berat lebih besar dari berat kertas ini. Contohnya seperti itu. Contoh benda padat selain kertas dan penghapus yaitu apa? Ya, betul sekali, Siki. Ada kursi, meja, ada laptopnya Bu Mita, ada poster, kalender, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu benda cair. Sifat-sifat benda cair antara lain bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Seperti tadi Elsa membeli teh gelas. Nah, maka di dalam teh gelas kan isinya air atau isinya air teh. Nah, air teh ini mengikuti bentuk gelas tersebut.
satu. Lalu menempati ruang, yaitu mengisi dari ruangan tempatnya tersebut. Lalu mempunyai massa, sama seperti benda padat, memiliki berat. Lalu permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar, tidak bergelombang. Lalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya kemarin katanya Sigi pergi ke Coban. Nah, di Coban itu kira-kira airnya mengalir dari tempat yang rendah lalu naik ke atas, apa dari tempat yang tinggi lalu turun ke bawah. Kamu lihat kira-kira apa bentuknya, kira-kira prosesnya bagaimana kira-kira yang ada di Coban itu. Nah, betul sekali, yaitu benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya air terjun pada Coban, kalau di kita adalah Coban Klothak. Nah, lalu dapat melarutkan suatu zat tertentu. Misalkan Sofia mengaduk gula dalam air di dalam gelasnya. Kita aduk terus, Sofia mau ngaduk terus. Nah, lama-kelamaan gula tersebut akan hilang. Nah, itu namanya larut. Itu namanya proses larut, atau benda cair itu dapat melarutkan suatu zat tertentu. Nah, contoh benda cair adalah ada air, minyak, susu, atau yang dibeli Elsa tadi, teh gelas. Itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga adalah benda gas. Sifat-sifat benda gas adalah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contohnya oksigen yang kalian hirup setiap hari. Nah, lalu salah satu sifat lainnya bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Lalu mempunyai massa, menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas yaitu apa? Asap, oksigen. Itu salah satu contoh benda gas. Kalian amati nama-nama benda, kalian masukkan ke dalam lembar kerja ini, lembar kerja yang Bumita bagikan ini, kalian masukkan ke dalam kolomnya. Kira-kira nama benda yang ada di sekitar kelas kalian atau di lingkungan sekolah kalian. Misalkan di sini ada meja, kalian sebutkan wujud benda tersebut, termasuk benda padat, gas atau cair. Lalu kalau misalkan meja itu termasuk benda padat, kira-kira sifat bendanya bagaimana? Apakah bisa dipegang, atau memiliki massa, atau menempati ruang, atau menekan ke segala arah. Itu kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman sebangku atau teman yang kalian pilih tadi. Nah, jangan rame, kita akan membahas materi di kakak kelas kalian di kelas 4. Nah, untuk kelas 4, kira-kira apakah sudah selesai tugasnya? Bagus sekali. Nah, karena sudah selesai, Bumita ingin tahu, kira-kira setelah kalian membaca cerita bawang merah dan bawang putih, adakah salah satu kelompok yang bisa mempresentasikan ke depan? Nah, coba kelompoknya Andini maju ke depan. Kira-kira apa saja tokoh yang terkandung dalam cerita bawang merah dan bawang putih? Iya, kira-kira bawang merah tadi berwatak apa? Oh, betul sekali, bawang merah berwatak jahat, lalu yang bawang putih berwatak baik. Nah, karena kalian sudah selesai belajar materinya dan sudah mengerjakan tugasnya mengamati watak dalam cerita tersebut, kita akan menjelaskan jenis-jenis tokoh dalam cerita. Tokoh itu termasuk ke dalam unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerita. Ada beragam jenis tokoh yang kita kenal dalam penceritaan. Jenis-jenis tokoh dalam cerita bisa dilihat berdasarkan fungsinya. Tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Lalu yang tokoh utama itu sendiri adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan yang paling banyak diceritakan, seperti bawang merah dan bawang putih, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Lalu jika dilihat berdasarkan perannya, nah tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tokoh protagonis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita rekaan atau dongeng dan lain sebagainya. Biasanya tokoh protagonis itu digambarkan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Tokoh protagonis dalam cerita bawang merah dan bawang putih tadi adalah, iya betul sekali, yaitu bawang putih.
Lalu yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tokoh yang selalu menjadi penentang dari tokoh utama. Biasanya tokoh antagonis digambarkan memiliki karakter dan kepribadian pemarah atau negatif. Contohnya katanya tadi kelompoknya ini bilang tokoh yang berwatak jahat adalah bawang merah. Nah, bawang merah itu termasuk jenis tokoh. Iya, betul sekali, termasuk jenis tokoh antagonis karena memiliki sifat yang buruk dan jahat kepada tokoh tokoh protagonis. Nah, lalu yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah karakter penting ketiga dalam sebuah cerita setelah protagonis dan antagonis yang dipercaya oleh protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Karena tadi kelompoknya sudah menjelaskan ke depan, nah secara individu Bumita minta kalian kerjakan soal formatif di LKS tentang unsur-unsur tokoh dalam cerita. Kalian kerjakan, jangan lupa diberi nama dan kelasnya untuk kelas 4. Nah, sekarang Bumita beralih ke kelas 3. Apakah sudah selesai semuanya? Alhamdulillah semua sudah selesai mengerjakan tugas pengamatan yang tadi. Nah, coba Bumita menunjuk kelompoknya Sigi untuk maju ke depan, membacakan hasil pengamatan kalian terkait wujud benda. Iya, benar sekali. Ayo berikan tepukan untuk kelompoknya Sigi. Nah, karena semua sudah selesai, untuk kelas 3 nanti kalian kerjakan tugas individunya, yaitu mengerjakan soal formatif di LKS. Jangan lupa diberi nama dan kelas juga ya. Hari ini kesimpulannya untuk kelas 3 kita mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis tokoh dalam penceritaan. Salah satunya adalah ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang bersifat baik, lalu tokoh antagonis, tokoh yang bersifat jahat. Lalu ada juga tokoh tritagonis atau karakter penting ketiga dalam sebuah cerita. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, hari ini kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan di rumah. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.